Selamat malam Tribunor, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 22 Juli 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sejumlah kasus korupsi mandek mahasiswa unjuk rasa di Kejati, Maluku. Puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Senin 22 Juli 2024. Aksi yang dimotori Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air Indonesia atau PMPI dan Aliansi Pemuda Indonesia Peduli Rakyat atau APIPR menyoal mandeknya sejumlah kasus korupsi yang ditangani Kejati. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 11 siang. Masa membawa sejumlah poster, salah satunya bertuliskan tangkap dan penjarakan seluruh koruptor di bumi Maluku. Saat berlangsung aksi itu pun menjadi sorotan publik, meski begitu hingga masa usai menyampaikan aspirasinya. Tak satu pun pejabat Kejati yang keluar menemui masa aksi guna menjawab tuntutan. Kepada tribunambon.com, Risman Solisa mengungkapkan bahwa banyak kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku jalan di tempat. Di antaranya kasus dugaan korupsi pelaksanaan reboisasi Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK tahun anggaran 2022 senilai 2,5 miliar rupiah dan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran COVID-19 yang menyeret nama pejabat Gubernur Maluku Sadalili. Kasus dugaan korupsi dana tunjangan sertifikasi guru tahun 2023 senilai 9 miliar, dana tunjangan hari raya senilai 7 miliar, dan dana tunjangan profesi senilai 14 miliar yang dilakukan oleh penjabat Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa. Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Maluku Tenggara dengan nilai puluhan miliar oleh Bupati Tahir Hanubun. Dirinya merasa kecewa dengan kinerja Kejati Maluku yang lambat dalam penuntasan kasus korupsi. Solisa berharap kasus-kasus tersebut segera ditindaklanjuti hingga tuntas. Ditemukan selisih realisasi anggaran sebesar Rp 15 miliar lebih mendalam perihal dana COVID-19 Menkapmas. Makanya laporan ini pertanggungjawaban Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun tahun anggaran 2020 untuk KAI gelar mimbar bebas minta Kapolda Maluku tangkap Camat Taniwel tersangka ruda paksa anak. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Ambon menggelar mimbar bebas di halaman Pujasera Universitas Patimura, Selasa 22 Juli 2024. Kepada tribunambon.com, Koordinator Aksi Farli Nurlato meminta Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif segera menangkap tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yakni mantan Camat Taniwel, Roy K. Martin, Mado Bafu, 46 tahun yang sampai saat ini masih buron. Sekretaris Bidang Organisasi Cabang Ambon itu menyatakan bahwa keadilan di Maluku harus ditegakkan. Tidak seorang pun yang bisa bebas dari kasus pidana termasuk kasus kekerasan seksual. Namun kasus yang sudah bergulir sejak tahun 2023 tak ada kelanjutannya. Dikatakan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Maluku, namun belum mampu ditangkap oleh aparat kepolisian. Hal inilah yang disuarakan oleh GMKI untuk menjadi atensi semua pihak. Diketahui Camat Taniwel ditetapkan sebagai daftar pencarian atau DPO Polda Maluku. Hal itu tertuang dalam surat nomor DPO /11/2023 Ditreskrimum. Roy K. merupakan tersangka tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dia melakukan aksi ruda paksa terhadap anak di bawah umur. Peristiwa itu terjadi pada 9 Juli 2022 lalu. Saat itu Roy K. mengajak korban inisial A jalan-jalan dengan mobilnya. Namun saat berada di kawasan Gunung Malintang Biru, tepatnya di sekitar kawasan kantor DPRD SBB, Royko melancarkan aksi bejatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Maksud penggelaran aksi bebas di hari ini untuk menyuarakan keadilan. Keadilan di Maluku ini harus ditegakkan seadil-adilnya. Berangkat dari
kasus pelecehan seksual di STB yang dilakukan oleh ex-camat, mantan camat terhadap satu saudara perempuan yang hari ini kasusnya sudah 2 tahun dan pelaku tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang, tetapi proses penegakan hukum sampai upaya paksa dari kepolisian belum ada. Sehingga seyogianya DKI Jamaah Ambon turun untuk menyuarakan hal ini, menyampaikan kepada publik supaya kita sama-sama menggaungkan aksi keadilan di hari ini, agar supaya keadilan di Maluku harus ditegakkan. Oleh sebabnya itu, maksud penggelaran mimbar bebas di hari ini, kami menuntut supaya Kapolda Maluku segera melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka ataupun pelaku yang hari ini masih berkeliaran di luar sana. Sekian. Lalu apa fungsi itu? Dan trauma atas Dari Kota Ambon kita ke Kabupaten Maluku Tenggara. Party Beach jadi pamungkas closing event Ngilngov Fiesta 2024 di Maluku Tenggara. Party Beach dan penampilan artis lokal Argonex DJJ, Fanny Wemai memeriahkan closing ceremony event Ngilngov Fiesta yang berlangsung di Pantai Pasir Panjang, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Event yang diinisiasi PT Astra International, Bank Indonesia, dan PT Pos Indonesia itu telah digelar sejak tanggal 6 Juli lalu. Tentunya event ini dimeriahkan dengan berbagai mata lomba, antara lain tari tradisional, gerak jalan empang, dayung pedal, boat, dan video pesona desa wisata Ohoy Ngilngov. Pantauan tribunambon.com Minggu 21 Juli 2024, nampak ratusan penonton yang terdiri dari kaum milenial antusias bergoyang mengikuti irama lagu yang dibawakan Pace Saxophone. Sementara Argonex menghentak arena event lewat lagu reggae One Day milik Mati Syahu, seakan menyihir penonton yang lantas maju di depan panggung sambil bernyanyi mengikuti alunan syair. Renold Tetol, Ketua Panitia Ngilngov Fiesta, mengatakan ini merupakan event tahunan yang digagas oleh pengelola desa wisata Ngilngov. Dikatakan Ngilngov sendiri merupakan desa binaan dari Astra International sendiri. Tetol menambahkan dengan event yang digelar, semoga desa wisata Ngilngov tetap solid dan inovatif. Untuk diketahui, event Ngilngov Fiesta telah resmi diakomodir dalam kalender pariwisata Provinsi Maluku. Kegiatan Ngilngov Fiesta ini merupakan event tahunan yang digagas oleh kita pengelola desa wisata Ngilngov, di mana tahun ini kita buat secara meriah dan besar-besaran, di mana kami mendapat dukungan penuh dari Astra International, dan kami merupakan desa binaan dari dengan program Kampung Besri Astra yang namanya Kampung Besri Astra Ngilngov. Siap. Dan ini kegiatan sudah berlangsung sejak tanggal 6 Juli sampai tanggal 21 Juli. Dan hari ini merupakan acara puncak, di mana kami bersyukur sekali karena Pak Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bisa langsung berkenan hadir. Dan juga dihadiri juga oleh pimpinan Astra International bersama rombongan. Walau kini kau ada di kebebasan, jelas-jelas aku Ngilngov, luasnya lautan memisahkan kita. Oh indahnya bercinta di Pulau K. Tribuners, harga ikan di Maluku Tenggara berangsur turun. Harga ikan di Pasar Langgur Maluku Tenggara berangsur turun. Pantauan tribunambon.com Senin 22 Juli 2024. Rata harga ikan di Pasar Langgur Rp20.000 hingga Rp25.000 per tumpuk, tergantung jenis dan ukuran.
Turunnya harga ikan disebabkan pasokan ikan yang mulai banyak dan variatif. Untuk ikan toras misalnya per ember dibanderol 1,3 juta, kemudian dijual kembali dengan harga Rp25.000 untuk 4 ekor ukuran sedang. Untuk ikan jenis tongkol dijual Rp650.000 per ember, dijual kembali dengan Rp20.000 untuk 4 ekor. Sementara untuk ikan puri atau teri dihargai Rp600.000 per ekor. Maksud kami per ember, dijual kembali per tumpuk Rp20.000. Mama Siti, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengaku pasokan ikan mulai banyak dan variatif sehingga mempengaruhi harga jual. Menurutnya, jika ikan tersedia dengan berbagai jenis, tentunya pembeli akan lebih banyak pilihan. Jadi tidak terfokus hanya pada satu jenis ikan saja. Mama, kali mana? 100 kali mana? 100. Tribuners, ikan momar hingga cakalang dijual murah di Pasar Madika Kota Ambon per tumpuk hanya Rp10.000. Beragam ikan tangkapan nelayan dijual murah di Pasar Madika Kota Ambon dalam sepekan terakhir, diantaranya jenis ikan momar, lema, komu, dan ikan cakalang. Pantauan tribunambon.com Minggu 21 Juli 2024 pukul 4 sore. Harga ikan jaring seperti momar dijual satu tumpukan berjumlah 12 ekor seharga Rp10.000. Ikan lema dijual Rp10.000 per 15 ekor dan ikan komu Rp10.000 per 8 ekor. Sedangkan ikan cakalang dijual per ukuran besar dijual per ekor Rp150.000, ukuran sedang per ekor Rp75.000, dan ukuran kecil Rp20.000 per ekor. Hal tersebut diungkapkan salah seorang penjual ikan di Pasar Madika, Ansar. Menurutnya penurunan harga ikan dikarenakan stok yang melimpah di pasar. Ansar juga mengatakan bahwa ikan yang ia jual berasal dari nelayan Desa Laha, Kota Ambon. Terkait dengan penurunan harga yang telah bertahan 1 minggu ini, Ansar berharap semoga harga ikan tersebut tidak terlalu rendah, mengingat bahan pokok juga meningkat. Harga ikan berapa bang? 10.000. Berapa ekor itu bang? Banyak, 15.000. Ini harganya turun atau naik begitu? Turun, harga turun, murah. Itu karena apa bang? Padahal kan cuaca jam bergelombang tuh. Kalau hujan jam bergelombang. Iya. Oh, jadi hasilnya, maksud kalau kayak hasil di pasar ikan banyak bang? Banyak, semua penjuru ikan masuk. Ikan yang abang dapat dari mana bang? Dari bodi. Dari bodi mana bang? Bodi Laha. Oh, bodi Laha. Oke. Kita beralih ke berita wisata. Tribuners, wisata Pantai Natsepa ramai dikunjungi saat libur akhir pekan. Destinasi wisata Pantai Natsepa, Desa Suli, Maluku Tengah atau Malteng tetap jadi incaran warga untuk menikmati liburan akhir pekan. Pantauan tribunambon.com Minggu 21 Juli 2024, sejumlah pengunjung nampak sedang menikmati pantai berjarak sekitar 18 km atau dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Ambon itu. Mereka nampak tetap bersemangat untuk menikmati libur akhir pekan meski cuaca saat itu agak mendung disertai hujan rintik. Tampak ada yang duduk berteduh di lapak-lapak dagangan yang tersedia dan sambil menikmati kuliner khas Pantai Natsepa, yakni rujak dan kelapa muda.
Ada pula yang tengah asik mandi pantai bersama keluarga dan kerabat. Salah satu pengunjung Vin Manuhutu mengaku keindahan pantai Natsepa selalu direkomendasikan kepada keluarga maupun kerabat yang datang di kota berjuluk manisnya ini. Pasalnya itu menjadi sebuah kebanggaan baginya karena di wilayahnya terdapat destinasi wisata dengan pemandangan yang indah. Diketahui pantai Natsepa berjarak sekitar 18 km atau dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dari pusat kota Ambon. Tarif masuk ke destinasi wisata yang satu ini per orang Rp5.000. Di sini Tribuners bisa menikmati kuliner khas pantai Natsepa, yakni rujak dan kelapa muda. Selain itu, Tribuners juga bisa menikmati sensasi mandi air laut atau berkeliling pesisir pantai dengan menggunakan perahu dan banana boat. Sudah. Hah? Apa itu? Itu sanglai. Itu sanglai. Oh, itu kita mandi. Aku punya warna pantai cantik kan? Sudah. Hah? Apa itu? Itu sanglai. Itu sanglai. Kita ke segmen berita soft news. Oma Mary, legendnya rujak Natsepa, sudah jualan sejak 1987. Jika ditanya rujak terenak di kota Ambon, 9 dari 10 orang pasti akan menyebut rujak Natsepa. Nikmatnya seporsi rujak Natsepa memang selalu mengajak untuk kembali. Tak heran, jajaran lapak tetap buka meski bukan di akhir pekan. Lapak milik Mary Suitela Matita, salah satunya terhitung sudah 37 tahun berjualan di kawasan wisata pantai Pasir Putih itu. Tahun ini Oma Mary menginjak umur 70 tahun. Meski jauh dari muda, perempuan kelahiran 4 Februari 1954 itu hingga kini masih melayani pembeli. Mengupas, memotong, hingga mengulek semua bahan dengan cabai berbahan batu masih dilakukannya sendiri. Oleh pelanggannya, Oma Mary pun kerap disebut sebagai legendnya rujak Natsepa. Ditemui di lapaknya, Oma Mary mengaku bahwa dia yang paling tua dan lama berjualan rujak Natsepa. Dikisahkan sejak dulu awal-awal pertama berjualan, belum banyak penjual seperti sekarang ini. Teman-teman sebayanya yang sejak dulu bersama-sama jualan, semuanya sekarang sudah tidak ada lagi. Ada yang sudah meninggal, ada pula yang sudah mewariskan resepnya ke anak-anak untuk melanjutkan usaha. Menurut Oma Mary, untuk bertahan dengan usaha kuliner yang ditekuni selama berpuluh-puluh tahun ini tidaklah mudah. Apalagi saat ini penjual dengan produk kuliner yang sama sudah semakin menjamur. Buah-buahan yang busuk karena tidak laku terjual sudah menjadi hal yang biasa baginya. Kebiasaan dulu meraup keuntungan hingga Rp500.000 per hari, kini sudah tidak pernah terlihat. Begitu pula, Oma Mary mengaku tetap menikmati kondisi yang ada. Bahkan meskipun kini sudah berusia 70 tahun lebih atau telah memasuki masa lanjut usia, dirinya tetap semangat berjualan setiap hari. Apalagi hasil jerih payahnya dengan berjualan selama berpuluh-puluh tahun ini sudah berhasil menghidupi keluarga hingga membiayai keempat anaknya sampai selesai sekolah. Sementara itu, Tribuners, salah satu pembeli Vin Manuhutu,
mengaku sudah menjadi pelanggan tetap Oma Mary selama 12 tahun atau tepatnya sejak tahun 2012. Ini karena cita rasa kelezatan rujak natsepa buatan Oma Mary lebih enak dibanding penjual yang lain. Bahkan, rujak natsepa Oma Mary kerap direkomendasikan kepada keluarganya saat mengunjungi Maluku. Kuliner rujak natsepa Oma Mary berlokasi di bagian depan pelataran pantai Natsepa dengan harga per porsi Rp20.000. Kelezatan kuliner rujak natsepa ini bahkan telah mendapatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI tepat di Hari Ekonomi Kreatif Nasional atau Herkafnas 2023 yang ditetapkan oleh pemerintah. Gitu Omai, sudah biasa. Tahun 87. Oh, dari tahun 87. Iya. Oh. Jadi sekarang kalau Oma punya pendapatan per hari, biasanya berapa itu Oma? Yang kalau sebelum corona tuh kakak, Oma bisa dapat satu hari 500. Kalau sekarang? Sekarang paling tinggi cuma 200, 100. Berarti turun sekali Oma ya? Iya. Ini Oma sendiri yang biasanya jualan kah? Iya. Atau ada anak begitu yang bantu? Kalau ada yang pelanggan masuk, beta minta yang jualan-jualan yang ada taruh di beta dalam tenda, bantu beta pergi. Oh, pergiling. Berarti dari tetangga-tetangga jualan saja gitu Oma? Oma kah bagaimana? Ada. Kemarin Oma cuma dapat satuan, kemarin dulu 4. Yang laku. Ya. Akhirnya buah semua busuk begitu ya, Oma? Buah busuk. Oh. Buah. Itu sudah sering kali kah atau sekali-sekali? Oh. Sering kali begitu sudah kata. Tapi Oma menikmati saja Oma ya? Karena dari ini sudah jadi Oma dong punya sumber penghasilan begitu sudah kah Oma? Iya. Ini rasa paling enak sekali dari tahun 2012 apa 2013 kita sudah langganan ya Oma, baik dengan keluarga di Ambon mau dari Surabaya, dari Manado, kita selalu bawa di Oma. Jadi memang rujak-rujak semua beta belum rasa, tapi karena beta cocok sekali dengan Oma punya rujak dan memang rujaknya sangat enak. Dari sana tadi juga ini punan-punan dari Ternate datang, lalu mau makan rujak, kita bilang mari kita bawa di Oma sini karena memang ini kita punya langganan, memang dari dulu. Berarti sering rekomendasikan per keluarga-keluarga iya, begitu? Iya, keluarga juga iya. Kira-kira apa yang bikin Oma punya rujak ini enak dari kacangnya dan gulanya? Karena Oma punya kacang dan gula paling banyak sekali dengan kacangnya. Jadi rujak tuh enak tuh karena dari kacang dan gula, bukan buah. Buah tuh sekalipun dia asam, tapi kalau bumbunya enak, pasti enak. Iya. Jadi meskipun banyak lapak di sini, tapi Ibu selalu pilih Oma Mary punya. Tidak pernah di lain. Artinya memang pernah juga di keluarga di Ujung dan umur 3 Pasir Salam pernah makan di situ juga, tapi karena ya orang pikir orangnya juga masih agak kuat, kita datang di Oma karena memang Oma punya kondisi fisiknya juga agak sudah tua, lebih baik kita datang di Oma, kita bagi dengan Oma. Jadi memang Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 22 Juli 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi